Saya pasti bisa jawab. Hanya ada dua jawabannya, ya dan tidak. Saya tidak bisa juga itu jawaban. Baik, kita akan lanjutkan sesi yang terakhir. Ini adalah puncak dari pertemuan kita di tempat ini, yaitu mana dia? Dia masih di jalan kan? Itu jalan masih habiskan buat melayani bersama keluarga. Nanti PowerPoint-nya silakan ke pengacara kita. Jadi ini tidak ada hak paten. Jadi Bapak boleh pakai, mau mungkin di gereja mau sharing dengan majelis kah, dengan mana, monggo. Pasti. Kalau di Indonesia kan tidak ada masalah tuh. Ada copyright tapi ada right to copy. Oke. Belum kan? Jauh kali jalannya. Setengah apa? Jangan sampai kartu tolnya habis. Hari ini macet sekali di Gate Bro. Kemarin saya kesini Luar biasa. di tol di depan saya masuk tol, saya selalu berhati-hati, saya tidak mau cepat masuk ke situ karena saya khawatir ada yang kartu tolnya habis. Oh iya. Ya kan, mau mundur di belakang sudah ada. Kemarin ada satu, wah saya pikir aman ini, ya dia tempel-tempel mana tanda-tanda habis ini. Terus dia datang ke saya, Pak boleh pinjam? Oh boleh sekali, nanti saya ganti Pak 10.000. Dia tempel jalan, dia mau ganti nggak usah, silakan, nggak apa-apa. Bisa terjadi itu dalam dunia persilatan. Ya. Teman-teman udah dikirim loh. Ada. Bisa dicek. Terima kasih. Semuanya. Terima kasih. Ini juga datang. Baik kali ikutan sini. Perlu saya kirim ke Ibu. Boleh. Saya berapa mudah. Untuk apa itu? Aku udah punya nomor ibu aja. Nama Ibu aja katanya. Ya ibu aja lah, ibu-ibu sama ibu aja. Iya. Bapak-bapak sama saya aja. Itu di konseling. Halo. Ya. Ya belum. Pokoknya kalian berdua atur macam mana caranya. Mainkan. Pak, nggak apa-apa kan sudah di grupnya masing-masing, bisa dibuka aja. Apa itu? Bapak, coba mereka sudah ada PowerPoint-nya. Bapak apa di sana? Ya maksudnya, nah, dari bapaknya kan sudah dari dulu. Mana-mana aja lah. Udah gaya-gaya aku pegang ini Bu. Gak apa-apa, apa aja. Dipencet gini keluarnya di situ. Ada kuis itu Bapak. Apa yang dipencet begini keluar di handphone gitu. Saya ngajar di kelas, mahasiswanya ada orang Papua. Jadi saya punya pointer, saya taruh di dalam kantong, jadi saya bilang, Pak C, coba kok begini nanti keluar gambar itu. Begitu dia bikin, tak, saya pencet di sini keluar. Kok jari itu berkuasa? Coba lihat kok sekali lagi. Nah, ada yang lain kan mengerti, mereka tertawa. Dia polos-polos tuh. Ya Pak C, sekarang kau tidak bisa bikin apa-apa. Sekarang saya, cek, langsung keluar. Wih, barang-barang itu ada di sini. Aduh, ada apa ini? Kenapa ya? Sudah melihat. Apa yang terjadi Pak Martin? Apa itu kerja? Kemacet. Ganti laptop itu. Kemacet dalam rangka. Ya biasa terjadi begini. Jalur mudik. Macet. Saya biasa khotbah di gereja itu, beberapa gereja saya sudah tahu dia punya alat ini suka macet-macet. Saya tidak pakai PowerPoint.
Kenapa, Bu? Nggak paham. Oh, mulai sih. Mulai aja. Tapi Ini ibu udah mau pulang. Iya benar. Biasa sih tanya jawabnya bisa lama Pak. ya. Kalau saya justru maunya enggak lama. Oke, kita lanjutkan ya. Melayani bersama keluarga. Tujuannya apa? Yang pertama, membangun visi bersama bahwa keluarga adalah tim pelayanan pertama dan utama sebelum gereja lokal. Yang kedua, mengidentifikasi karunia, talenta, dan passion unik setiap anggota keluarga untuk sinergi dalam pelayanan. Lalu yang ketiga, memberikan strategi praktis untuk melibatkan anak-anak dalam pelayanan dengan cara yang sehat dan tidak memaksakan. Kadang bapaknya ambil anak dipaksa. Pokoknya harus melayani. Yang keempat, menciptakan rencana aksi keluarga yang konkret untuk melayani bersama di luar tembok gereja. Jadi melayani bersama keluarga ini bukan hanya ke dalam tapi juga keluar, supaya anak-anak juga belajar. Bisa jadi anak-anak yang tadinya aku nggak mau jadi pendeta, bapak aja. Tapi ketika kita bawa mereka dalam rumah Tuhan, bisa jadi Tuhan bicara ke dalam hati mereka. Jadi Bapak Ibu jangan apa itu, jangan rasa anakku kok nggak ada ya yang melanjutkan pelayananku, nggak usah begitu. Kita justru berdoa supaya Tuhanlah yang memanggil mereka, menggerakkan mereka, bukan kita. Saya keluarga guru. Saya tidak punya cita-cita di hamba Tuhan, tidak pernah. Cita-cita saya jadi insinyur. Makanya saya kuliah teknik 3 semester. Panggilan Tuhan saya tinggalkan sekolah teknik, masuk sekolah teologi. Papa saya bukan marah, murka. Saya anak pertama, adik saya ada 7. Dia mengharapkan kalau saya jadi insinyur, paling tidak pekerjaan saya baik, saya bisa membantu orang tua menyekolahkan adik-adik. Ada 7 di bawah saya. Ternyata diam-diam papa saya punya rencana. Jadi kalau saya selesai insinyur, saya pulang ke Kupang, paling tidak ya kepala dinas PU lah. Ya, basah. Jadi harapannya begitu. Jadi begitu saya bilang saya mau jadi hamba Tuhan, dia marah sekali. Dia mau jemput saya bawa pulang. Tapi saya tahu dia mau datang jemput saya bawa pulang, saya di Malang. Saya doa puasa 1 bulan. Tuhan, kalau benar Tuhan panggil saya, ubah hati papa saya. Saya hanya minta itu, masih polos tahun 85. Jadi papa saya datang, waduh, saya dimarahi habis, saya diam saja. Besok pagi, karena di kos, bangun pagi papa saya bilang, kamu pimpin, kita renungan bersama. Saya pimpin, saya sharing firman Tuhan. Setelah saya sharing firman Tuhan, selesai kita persekutuan bersama, itu ada papa, ada mama, ada adik saya, itu ada Pak Fecar. Dia lari dari Kupang hanya dengan duit Rp1.000 naik kapal hewan untuk sampai di Malang. Papa saya murkanya double. Yang satu lari dari rumah, yang satu bukannya kuliah terus mau jadi hamba Tuhan. Tapi pagi itu, setelah kita ikut, papa saya bilang, oke, kamu siapkan diri masuk I3. 1 tahun sebelum masuk I3, kamu apa? Kursus bahasa Inggris, papa support. Berubah pagi. Dan itulah keyakinan saya. Karena papa saya nggak percaya. Saya tipikal orang yang malu, nggak bisa bicara depan umum. Kalau depan umum cuma merah saya. Maka mereka heran, kok bisa dia menjadi hamba Tuhan ya? Nah sekarang mereka lihat sendiri, mereka berubah. Sampai hari ini saya belum selesai bicara. Dulu nggak bisa bicara. Maka itu ayat panggilan saya itu seperti Musa. Tuhan, aku nggak pandai ngomong. Lalu Tuhan sampai cipta lidah kamu. Nah, sudah sampai di situ kan selesai. Kita mau ngomong apa? Saya tidak pandai bicara. Lalu Tuhan itu ada saudara betul. Tuhan tetap pilih dia, walaupun dia tidak pandai bicara.
Tuhan pilih dia, lalu dia di backup oleh saudaranya Harun kan? Jadi kalau Tuhan panggil seseorang, tidak ada alasan. Saudara mau cari alasan seperti apa pun tidak bisa. Kita bisa lari dari panggilan Tuhan, tapi kita tidak bisa bersembunyi dari Tuhan. Akhirnya panggilannya akan menemukan kita. Itulah Yunus. Maka sebelum kita pulang, kita semua yakin dipanggil Tuhan. Amin. Baru kemudian bagaimana kita mempersiapkan keluarga. Belum? Oke, kita lanjut. Keluarga sebagai gereja mini. Selama ini kita mungkin berpikir bahwa kita melayani Tuhan di gereja, lalu pulang ke rumah untuk beristirahat dari pelayanan. Coba perhatikan kalimat ini. Selama ini kita mungkin berpikir bahwa kita melayani Tuhan di gereja, lalu pulang ke rumah untuk beristirahat dari pelayanan. Firman Tuhan membalikkan paradigma ini. Rumah adalah gereja pertama. Roma 16 ayat 5, jemaat di rumah mereka. Kalau kita kembali, ya, kalau kita kembali ke Alkitab, gereja awal itu semua di rumah. Kenapa kita berkumpul bangun gereja? Kalau bangun gereja nggak bisa, ya nggak usah dipaksa lah. Di rumah kita berubah bentuk. Kenapa tidak? Tapi kita sudah terpaku, pokoknya ada di gereja. Nah ini yang kadang-kadang saya juga sharing dengan beberapa hamba Tuhan. Bikin gedung gereja lalu mewah lagi di antara daerah itu yang musolanya udah miring, masjidnya nggak karuan. Lalu kita punya megah di situ. Apa enggak bikin orang itu panas? Ada apa-apa kita yang duluan dibakar. Nah ini seringkali orang tidak pikir, apalagi gerejanya itu tidak ada kedap suara, nyanyi, ribut, tetangga. Kita ada di mana dulu kan persoalan. Maka saya ajak orang berpikir, setelah bait suci di Yerusalem dihancurin, tidak dibangun lagi sampai hari ini. Pola ibadah berubah di rumah, bukan lokal tertentu. Semua dari gereja rumah. Semua awalnya begitu. Sinagog itu artinya tempat perkumpulan, tapi juga tidak bicara bangunan. Jadi kalau mereka berkumpul, sinagoge dipanggil untuk berkumpul bersama belajar firman Tuhan, itu tidak dibatasi oleh lokal. Hati-hati. Kadang-kadang orang berpikir gereja itu tempat suci, maka di gereja itu semua alim. Di luar gereja, suka-suka kan? Tuhan hadir di sini, Tuhan ada di sini. Lalu di luar, Anda bisa begitu lagi. Tuhan Yesus bilang, barang siapa menyembah aku dalam roh dan kebenaran kan? Penyembah yang benar itu seperti itu, tidak dibatasi oleh lokal. Yesus bicara yang perempuan Samaria kan dia bilang begitu. Artinya, ya kita jangan juga terlalu terikat dengan lokal. Gak ada masalah buat kita sih. Bukan itu. Tuhan hadir di mana saja. Bukan hanya di ruang ibadah. Nah ini dualisme ini pengaruh filsafat Yunani. Maka kita berpikir dualisme, rohani sekuler, rohani sekuler. Yang di dalam gereja itu yang rohani, di luar gereja itu sekuler. Tak bisa begitu. Itu cara pandang filsafat Yunani. Kekristenan tidak seperti begitu. Maka dalam hal ini saya berpikir orang Muslim tanda petik lebih baik dari kita. Orang Muslim itu apapun selalu bilang ini bagian dari ibadah, kan? Jadi ibadahnya mereka itu bukan hanya di masjid, mereka memahaminya, kerja apa saja itu bagian dari ibadah. Mereka selalu bicara begitu. Coba saudara naik angkot atau naik becak, saudara bilang terima kasih ya, Tuhan memberkati ya. Dia akan jawab amin. Tidak pakai disuruh ada amin. Tidak perlu. Jadi kalau kita mengukur kerohanian itu orang menjawab amin, orang Muslim lebih rohani. Karena apapun mereka akan menjawab nanti amin. Tidak usah tanya. Makasih ya Pak, Tuhan berkati ya. Dia pasti jawab amin. Dia mengaminkan ucapan kita. Tapi kita pun jemaat di gereja, kita mesti teriak-teriak dulu. Ada amin.
Itu tidak ada yang jawab dari tengah-tengah jemaat. Amin tidak masuk Pak. Kok Amin jaga toko? Sakit perut. Bagaimana Pak Ustaz? Betul tak? Kalau mengukur kerohanian hanya dari itu, mereka lebih rohani. Maka Bapak Ibu perhatikan, perspektif kita harus lebih terbuka sekarang kita melihat. Maka itu dunia ini, misi itu, dunia pelayanan itu luas. Kita bisa melihat itu dalam perspektif ini tidak. Artinya, waktu kita melayani di gereja, oke, no problem, kita tahu kita ada di mana. Tapi begitu di rumah itu juga bagian. Ibadah itu menjadi gaya hidup kita. Jadi di mana saja kita berada, kita sedang beribadah. Apa artinya ibadah sih? Ibadah itu sebenarnya respons kita terhadap pernyataan Allah kepada kita. Ibadah tidak pernah dimulai dari kita. Allah itu dimulai dari Allah, inisiatif Allah, bukan dari kita. Maka saya seringkali mengkoreksi pendeta-pendeta. Jangan berdoa di gereja bilang Tuhan kami minta engkau hadir di sini. Tuhan tidak pernah tidak hadir. Menurut Tuhan yang tidak hadir tuh. Jangan undang Tuhan loh, ibadah itu dia punya. Maka itu dalam tradisi gereja Protestan kan selalu votum salam itu proklamasi Tuhan sudah ada di situ. Lo sudah lagi diundang. Tapi yang lain masih undang-undang. Ini Tuhan mana lagi diundang? Sementara di sisi lain kita berkhotbah kita bilang Allah itu maha hadir. Dia itu Immanuel. Dia menyertai kita senantiasa. Lalu kita undang dia lagi. Siapa yang diundang sebenarnya? Roh nenek moyang kita iya harus diundang karena dia tidak bisa datang sendiri. Maka itu saya sering bilang kita ini antara pemahaman dan pengalaman seringkali kontradiktif. Kita percaya Allah itu ada, tapi kita masih minta dia hadir lagi. Kita minta apa lagi sebenarnya? Bingung kan? Mau lebih tegas lagi, kita minta dia hadir di sini. Dunia kiamat itu baru sudah dia datang kembali yang kedua kan? Selesai. Coba, yang belajar teologi kita belajar doktrin tentang Allah. Siapakah Allah itu? Kita tahu sifat-sifatnya, dia omnipresent. Dia ada di mana saja. Ini permainan kata-kata ya. Allah tidak ada di mana-mana, tapi dia ada di mana saja. Itu beda. Allah ada di mana-mana, ada di patung, ada di pohon besar, batu besar. Itu Allah ada di mana-mana. Politis. Tapi Allah ada di mana saja. Ayo, lagi mikir kan? Lu masih mikir serius nih. Dia ada di mana saja. Apa itu Yesus sebelum memberikan amanat aku dia bilang segala kuasa di langit telah diberikan kepadaku. Karena itu pergi. Artinya pergi kemana saja, kuasa apa saja, tidak ada yang bisa melawan kuasa Tuhan. Lalu ditambah lagi, roh yang ada dalam kamu lebih besar dari semua roh yang ada di dunia. Maka pergi daerah-daerah tertentu yang ada okultismenya, saya tantang. Mana kau setan, keluar. Sudah KKR saya Pak dipakan. Pardosa, Jolo Sangku, Parlita masuk ke dalam. Saya sudah masuk KKR di dalam. Itu daerah okultisme. Pakat itu. Orang-orang besar dari Jakarta mau naik pangkat pergi ke situ. Ke dukun ini. Saya sudah dibilang, Pak hati-hati Pak kalau ke situ, kalau dikasih makan. Aman itu. Saya dikasih dijamu, kasih teh, kasih kue. Jam 6 sore saya KKR. Jam 3 perut saya mules, sakit yang tidak biasa. Saya bilang tim, saya kembali ke kamar. Ini ada sesuatu. Itu sakit perutnya tidak biasa. Sepertinya mereka taruh di kue. Tanda petik mereka mau tes. Ini orang ini siapa? Aman setelah hanya 1 jam memang sakit. Lumayan lah. Tapi kalau saya berdoa Tuhan, kalau ini dari kuasa jahat dalam nama Yesus, Tuhan sembuhkan. Saya mau khotbah nanti. Setelah itu sembuh. Saya khotbah. Nah di situ betul-betul on fire. Saya tantang siapa yang masih pelihara itu begu-begu ya Pak ya. Itu semua saya minta malam ini bertobat, maju, semua angkat tangan maju. Jadi siapa yang masih simpan kuasa-kuasa gelap itu?
mereka baku lihat siapa yang maju di depan. Saya sudah pokoknya ini melawan kuasa gelap. Nah, malam itu banyak orang secara pribadi. Mereka dilepaskan dari ikatan-ikatan kuasa gelap. Di kampungnya Eporus sekarang, Siono Hulu, kakek aku di situ. Ada pendeta AKBP yang tidak berani tinggal di rumahnya. Saya bilang, kenapa pendeta tidak tinggal di pastor di gereja ini? Ngeri kali Pak. Ngeri apa? Malam-malam meja pindah sendiri. Mejanya pindah sendiri. Wah, kayak gitu ya? Saya bilang, ya Pak. Ngeri kali Pak. Oke Pak, kita mesti berdoa. Kuasa iblis tidak lebih besar dari kuasa Tuhan. Dalam nama Yesus kita harus menang, jangan mau kalah. Jadi Bapak Ibu, kita melihat kok. Nah, saya belajar sejarah. Jadi kalau saya ke Sumatera Utara, saya sudah belajar tentang mindset. Apa yang dikerjakan Opung mindset. Jadi kalau saya berkhotbah ya saya menceritakan apa yang dikerjakan mindset. Jadi apa yang saya sampaikan bukan barang baru. Ini dulu mindset kan pertama itu kan dia melawan kuasa-kuasa gelap di lembah Tarutung itu. Itu sejarahnya, maka mulai orang satu persatu menyerahkan diri lalu dibaptis. Waktu mereka dibaptis, mereka kehilangan hak-haknya sebagai anak, warisan semua diambil. Tanah pun tak dapat. Maka kemudian mereka datang ke Nomensen tampung mereka di tanah yang berawah. Lalu tanah itulah berubah jadi namanya Huta Damai, Kampung Damai. Mereka tidak punya manusia karena percaya Yesus. Jadi peperangan itu terjadi di mana saja. Yesus bilang semua kuasa di langit sudah diberikan. Karena itu pergilah. Maka dalam nama Yesus kita seharusnya pergi bersama istri, anak, dan keluarga. Maka saya biasa kalau pelayanan itu berhadapan optimis, saya bilang istri di rumah dengan anak-anak berdoa. Karena ada istilah serangan balik kan, kita usir setan di sana, dia pergi ngerjain orang di rumah. Jadi kita mesti bentengi semua, harus siapkan semua. Maka Tuhan berkata pergi di mana saja, kita punya waktu. Jadi pelayanan bukan hanya apa yang kita lakukan di mimbar, tapi bagaimana kita hidup sebagai keluarga yang memuliakan Tuhan 24/7. Tidak sedang di mimbar, tetap memuliakan Tuhan. Di rumah, memuliakan Tuhan. Di jalan, memuliakan Tuhan. Kalau saya sendiri di jalan di Jakarta kan macetnya sedikit ya. Itu kesempatan saya berdoa. Daripada mengomel, daripada marah-marah, lebih berdoa. Anggap saja macet itu kesempatan untuk berdoa. Ya, apa manfaatnya kalau kita marah-marah? Juga tetap apa macet begitu? Apa begitu selesai kita marah langsung lompat lewat sana? Jangan. Nah, memanfaatkan semua waktu, memberikan tanggapan secara positif supaya kita tidak stres terus dan akibatnya sakit. Apa fondasi Alkitabiah? Oh, puji Tuhan. Next. Mesti orang Papua Pak. Kalah sama kuasa penguasa Cipanas yang berlagu pada sini. Dan gitulah itu ninggung handphone saya itu. Kembali ke sini aja lah. Fondasi Alkitabiahnya itu Yosua 24 ayat 15, keluarga sebagai mitra pelayanan. Tetapi aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini Pak. Oke, mantap. Nah, itu dia mantap. Coba kita baca sama-sama. Yosua 24 ayat 15. 1, 2, 3. Ya. Ini fondasi Alkitabiah. Ini ada lagunya kan? Biasanya dinyanyiin. Tapi sayangnya hanya dinyanyiin
dan tidak dihidupi. Sekarang mari kita, apa yang kita hidupi baru kita nyanyiin. Jangan dibalik. Kalau nyanyi semua orang bisa nyanyi, tapi menghidupinya itu persoalan. Kalau kita menghidupi lalu kita nyanyiin, pasti menyanyinya tidak harus disuruh-suruh lebih serius, lebih dalam lagi. Kadang-kadang saya bingung itu WL. Mari kita menyembah Dia lebih dalam lagi. Kita udah di dalam apa lagi? Kenapa itu? Coba dengar WL itu kalau pimpin dia lebih dalam lagi. Saya bingung. Kita sudah di dalam ini, mau dalam apa lagi? Bahasa abstrak ini sewaktu-waktu ini membingungkan. Lalu kita bilang, mari kita lebih suka cita lagi. Kayak mana tuh? Lebih suka cita lagi. Harus gigi di luar. Ini mau nyanyi atau tunjukin gigi? Orang bersuka cita harus tertawa, harus gigi di luar. Ini kita mau tertawa atau mau menyanyi? Maaf ya, saya dosen liturgi, saya dosen teologi ibadah. Saya seringkali mengkoreksi dan memberikan masukan. Bicara yang normal-normal saja lah. Tidak usah terlalu berlebihan. Mari kita masuk lebih dalam. Kita sedang ada di hadirat Tuhan. Berani kau masuk hadirat Tuhan? Coba pikir. Tapi kita suka memakai bahasa-bahasa klise. Maaf, ya. Mesti dipikirkan lah. Maka kalau di Batu, maksud saya kalau pimpin pujian itu, kalau saya duduk di depan, mereka hati-hati sekali pakai itu. Karena kadang-kadang mereka pakai bahasa yang negatif. Saya lihat saudara belum bersuka cita. Mungkin nonton bola ya semalam. Loh, ini orang baru datang mau ibadah, kok sudah terjadi penghakiman? Pendeta belum khotbah sudah tantangan duluan. Ya usahlah, kau itu pimpin pujian, menolong jemaat untuk memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Kamu ditaruh di depan, Tuhan pilih kamu untuk supaya apa? Menolong jemaat itu bersekutu dengan Tuhan. Jangan kau tambahkan komentar-komentar yang tidak perlu. Tarik nafas baik-baik. Yang normal saja. Saudara, puji Tuhan, selamat datang, selamat beribadah. Kita bersyukur karena Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bersekutu dan memuji Tuhan. Ya, daripada suruh paksa orang bersuka cita, coba berikan senyum kepada kiri kanan saudara kita. Saudara sudah siap untuk memuliakan Tuhan. Mari sama-sama kita. Enak kan dengannya gitu? Saudara kok belum bersuka cita ya? Ada orang bersuka cita tanpa harus senyum. Di dalam hati dia udah senang. Dan tidak paksa. Kita ini mau sama ratakan semua orang harus sama. Saya pikir itu keliru. Dalam konteks ibadah tidak begitu. Kita sedang menolong jemaat untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi kalau komentar-komentar yang dapat itu bikin orang jengkel di tempat. Masih kuat berdiri, saudara? Mari kita berdiri, kita memuji Tuhan. Roh Kudus akan memberikan kekuatan. Dalam nama Yesus, asam urat semua pergi. Semua pegel ini pergi, kita bisa berdiri 1 jam. Mari kita sama-sama memuji Tuhan. Ulang kaki patah semua. Saya suka mengajak orang berpikir. Ya kadang-kadang tindakan-tindakan simbolis kita itu kita lakukan tanpa pengertian. Kadang-kadang ada fenomena itu kan, kalau pendeta bilang, jemaat pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Apa yang jemaat buat? Bukan Bu, begini. Semua tiba-tiba bisa kok beda sekarang ya. Begini, begitu, amin. Udah dekat itu kan? Lalu saya tanya, apa maksud kamu? Kan terima berkat. Oke, dengan tangan. Ya pantasan kok miskin terus terima berkat hanya 2 tangan. Gak banyak kan? Bawahnya nampan. Tiap kali pendeta, terimalah berkat Tuhan, semua angkat nampannya. Banyak itu. Kalau masih kurang bayar. Simbol-simbol itu ada maksud.
Jadi kita tidak bisa, tapi ya itulah. Kita suka bermain di situ tuh, suka sekali di situ. Maaf jangan tersinggung ya. Gereja Protestan sekarang juga mulai ikut tradisi Katolik. Rabu Abu. Semua bangga sekali ditaruh di sini hitam. Beraninya digambarkan di sini. Coba naik ke salib begini di salib. Ini apa? GKI loh Pak. GKI kembali ke tradisi Katolik beberapa tahun. Bisa ditanya, kenapa? Kita dulu semua kan Katolik. Gara-gara Bapak itu. Bapak mana? Oh, Bapak itu juga. Ini dua Bapak ini. Ini gara-gara mereka. Betul, saya lupa. Ya, berdua tanggung jawab lah. Ya. Jadi Bapak Ibu lihat ya, manusia itu ada titik jenuhnya. Kita sudah ke sini, kayaknya nggak afdol ya, nggak terasa itu, nggak masuk tuh. Kalau tidak melakukan tindakan-tindakan simbolis yang dulu sudah kita tinggalkan. Itu kan tradisi Katolik. Gereja Lutheran masih banyak, AKBP tidak banyak. Tidak. Tapi gereja apa itu di Sumatera Utara itu masih ada yang mengikuti. Nanti ada Rabu Abu, Kamis Putih. Itu kan tradisi Katolik. Nah sekarang kenapa Pak? Nah sekarang terjadi seperti ini. Saya nggak mempersoalkan, cuma saya hanya bertanya, why? Nah ini yang saya bilang, manusia ada titik jenuh. Maka saya bilang bapak-bapak dari gereja-gereja Protestan, kadang-kadang kita khawatir anak-anak muda kita akan pergi tinggalkan gereja. Mereka akan pergi ke gereja, ada musik yang bisa goyang, yang bisa mengekspresikan semua emosinya. Don't worry, nanti mereka balik. Karena ada titik jenuh. Nanti bosan juga, balik juga. Sorry ya, gereja Betani itu isinya siapa? Orang GPIB, orang AKBP juga ada di situ. Saya pergi ke GPCC di Jakarta itu, mau ibadah tuh ngantri. 30 menit semua orang sudah baris-baris ngantri. Kok jarang aku tengok di gereja-gereja yang lainnya. Semua ngantri. Waktu keluar, saya berdiri sudah duluan, saya lihat, ini orang-orang dari mana? Tua, muda, semua ini dari mana? Satu kali saya buat eksperimen. Saya berkhotbah di Betani, lagu penutup setelah khotbah saya minta nyanyi lagu ini ya, saya minta ya. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia. Waktu nyanyi lagu itu pada nangis semua. Saya penasaran, hanya lagu Yerusalem kok nangis? Bukan karena khotbah saya. Habis saya dekati beberapa opa-opa. Saya tanya, kenapa tadi nangis setelah ibadah itu? Kita ingat kampung. Itu lagu Yerusalem kita bisa nyanyi waktu di kampung dulu. Jadi gereja di mana? Kita di GPIB. Lagu-lagu Kidung Jemaat itu kalau dinyanyikan di situ nanti akan ketahuan. Yang nikmati sungguh-sungguh itu kita tahu dari gereja mana itu. Tapi kok dia ada di situ? Itu persoalan. Maka saya bilang kepala-kepala itu boleh berikan pengajaran yang benar. Mereka tidak akan lari. Kalau mereka pergi pun ya pergi jajan sebentar. Nanti balik lagi. Itu sudah beberapa penelitian sudah membuktikan itu. Manusia ada titik jenuh. Maka itu gereja-gereja yang bertahan, kalau dia lewat dari 5 tahun, ada kemungkinan pergeseran yang terjadi. Apalagi gereja-gereja yang menonjolkan pribadi tertentu. Biasanya mereka akan mengalami persoalan. Nah, bagaimana caranya supaya pelayanan ini terus berjalan? Ya, model ada 3 di sini, model pelayanan Yesus dan Rasul-Rasul. Yesus tidak melayani sendiri. Ada para rasul. Dia tidak single fighter.
Kalau mau bisa, dia bisa sendiri. Tidak perlu Petrus yang nanti menyangkal itu. Apalagi Yudas yang makan uang itu. Bikin pusing saja. Thomas yang ragu itu. Ngapain orang-orang ini dampingi pelayanan? Perhatikan kalimat saya. Bapak Ibu sebagai gembala, bisa jadi orang-orang di sekitar bapak-bapak ibu-ibu ini, di dalamnya ada tipikal Yudas. Ada tipikal Petrus. Saya nggak mau orang lain, saya mau sendiri aja. Bikin pusing, nggak bisa. Tuhan Yesus sudah memberikan polanya. Kita nggak bisa sendiri, kita perlu tim. Tim up itu penting. Lalu yang kedua ada prinsip menjadi sebelum melakukan. Kamu akan menjadikan penjala manusia. Kapan Yesus bicara itu kepada para murid? Setelah dia melakukan tindakan mujizat. Setelah mereka sadar mereka orang berdosa, baru Yesus kemudian bilang, kamu akan menjadikan. Maka tidak boleh atau tidak baik orang itu dilibatkan dalam pelayanan sebelum melalui proses ini. Jangan libatkan orang yang belum bertobat dalam pelayanan. Paulus nanti menegaskannya di situ. Apalagi kalau pelayanan berhubungan dengan okultisme, kuasa gelap. Kita usir setan di sini, pindah ke kawan kita. Lalu ini kita mau usir siapa? Terpaksa dia pun kita usir kan? Maka itu biasanya kalau bawa tim pelayanan pergi ke daerah misi itu kan kita pergi ke daerah-daerah gelap. Tim harus steril. Harus dicek betul ini sudah bertobat sungguh-sungguh belum? Udah lahir baru belum? Ini kita usir setan, setannya pindah masuk ke sini, ya kita mau urus siapa tinggal siapa. Maka saya katakan begini, sebelum Tuhan bekerja melalui Bapak Ibu, Tuhan akan bekerja di dalam Bapak Ibu. Retreat kita ini adalah bagian dari cara Tuhan bekerja di dalam Bapak Ibu, supaya pulang melalui Bapak Ibu Injil itu sampai. Ini proses ini selalu terjadi. Jangan sampai kita memberitakan Injil yang merubah orang, kita sendiri tidak berubah. Ojo sampai. Maka itu Tuhan akan selalu, saya bilang ini, saya yakin ini, semua yang dia sudah panggil dia akan urus betul. Bapak Ibu mau berontak, tidak mau, Tuhan punya 1001 macam cara. Ini hambaku yang sudah kupilih, kuurus dia, biar betul-betul mengalami perubahan itu. Karena apa itu? Pemberitaan Injil, dengar baik. Injil itu penting, tapi pemberita juga penting. Pemberita tidak bisa dipisahkan dari berita. Maka itu Rasul Paulus bilang, aku mendisiplinkan tubuh, supaya jangan sampai setelah aku memberitakan Injil, aku ditolak. Itu lihat, ada banyak hal dia melakukan adaptasi dalam kebenaran untuk supaya bisa mencapai jiwa-jiwa. Waktu dia pilih Timotius, apa dia bilang sama Timotius? Timotius, kamu tahu pelayanan saya. Paulus pergi kemana saja dia selalu yang pertama dia cari orang Yahudi. Maka kemudian dia bilang Timotius, kamu tahu toh? Timotius itu bapaknya orang Yunani, mamanya orang Yahudi. Namanya siapa? Monica. Opungnya Louis. Mama dan opungnya ini berhasil mendidik Timotius. Bapaknya itu Yunani, penuh dengan penyembahan Tuhan. Tapi bisa, disitulah kekuatan ibu-ibu. Ibu-ibu, kalau cara orang Yunani mendidik anak kan, pertama itu di tangan mama-mama, 5 tahun pertama. 5 tahun pertama sejak lahir, anak-anak itu dididik oleh mamanya. Maka coba perhatikan di Alkitab, tokoh-tokoh Alkitab itu dibesarkan oleh perempuan-perempuan yang tadinya mandul, hidup penuh dengan luka batin. Tapi kemudian Tuhan pulihkan kandungannya, lalu mereka melahirkan anak-anak yang kemudian Tuhan pakai. Tapi semua anak-anak Tuhan pakai, Tuhan kan harus siapkan mereka. Siapa yang siapkan? Ibu-ibu yang pernah sakit hati.
yang pernah ditutup rahimnya. Tuhan artinya Tuhan proses mereka supaya nanti mereka bisa mendidik anak. Karena 5 tahun pertama itu di bawah asuhan mamanya. Masuk tahun yang ke-6 baru bapaknya ambil alih. 12, usia 12, itu selanjutnya anak itu harus dampingi bapak. Itulah yang dialami Tuhan Yesus. Usia 12 tahun, Maria tanya Yusuf, "Cuk, mana Yesus?" Loh, saya pikir sama kalian. Nah, waktu itu ada aturan. Jadi kalau mereka habis sembahyang itu, perempuan jalan sendiri, baru laki-laki belakang. Begitu ceritanya. Sampai titik tertentu mereka bertemu istirahat, lalu ada yang sudah siapin, ibu itu siapin makan di situ. Nah, waktu Yesus datang, di mana Yesus? Loh, saya pikir sama kamu. Nah, mereka lupa. Itu usia 12 tahun itu berarti ada peralihan. Sekarang bapaknya, anak itu mulai belajar bertanggung jawab sebagai seorang laki-laki dengan bapaknya. Maka nanti kita baca cerita selanjutnya, Yesus membantu Yusuf dalam pekerjaannya Yusuf. Itu prosesnya. Jadi kalau orang bilang Yesus itu 12 tahun sampai 30, 18 tahun itu dia hilang. Ya, Alkitab tidak tulis. Tapi belajar dari cara pendidikan orang Yahudi. Yesus itu sekolah. Itu sekolah tuh sampai usia 30 baru mereka boleh mengajar. Sebelum itu tidak boleh. Setelah matang baru boleh mengajar. Maka ini proses menjadi sebelum melakukan. Ini juga Tuhan kerjakan di dalam rumah tangga kita. Bukan hanya kita sebagai ayah dan ibu, anak-anak kita juga mengalami proses ini. Apa yang terjadi? Ibu berdosa. Apa yang terjadi? Wah, ibu tadi baru keluar masuk. Apa yang terjadi? Tidak. Abang ngambil minum. Oh iya, karena saya batuk ya. Aku batuk saya. Ini proses. Maka itu Bapak Ibu. Anak-anak kita mungkin kita bilang anak saya kok tidak mau dengar saya ya. Anak saya kok mulai begini. Ini proses. Saya mengajar begini, mahasiswa saya. Waktu saudara mendapat teguran, saudara sakit hati, saudara tidak terima, dengar baik. Itu tangan Tuhan sedang menjamah kamu. Hati kita ini kan sudah rusak. Sekarang dia mau pulihkan. Waktu dia sentuh dengan cara menjadi ditegur, dimarahin, kamu bereaksi. Reaksi kamu memberitahu kepada saya, berita ini sudah sampai. Tapi reaksi kamu saat ini masih negatif. Maka akan datang nasihat yang berikut. Kamu diajak untuk berpikir. Dan akhirnya kamu akan bertanya, apa? Saya minta maaf, saya salah. Nah, ini proses. Sama. Maka itu saya bilang begini, orang yang paling menolak Injil adalah orang yang paling memerlukan Injil. Waktu saudara beritakan Injil, orang melawan, saudara jangan bilang, aduh, dia nggak terima. Nah, dia sudah terima, cuma responnya masih negatif. Kan itu sudah sampai kan? Kalau nggak sampai, nggak mungkin dia bereaksi. Sudah sampai, cuma dalam proses dia menerima atau menolak. Di sini dia tanggapan dia pertama menolak. Coba Bapak Ibu perhatikan. Ada orang jadi Kristen itu perlu waktu bertahun-tahun, perlu diinjili, perlu diberitakan firman Tuhan, tidak bertobat, tidak mau percaya. Setelah sekian tahun, yang datang orang lain datang langsung bilang, saya siap. Jangan salah. Waktu dia bilang siap, itu kan sudah banyak taburan sebelumnya. Jadi waktu kita menabur, dia bilang, jangan putus asa. Pada saat itu kita adalah bagian dari yang menabur. Nanti datang orang lain, dia bagian yang menuai. Ya sudahlah, makanya firman Tuhan ada yang menabur, ada yang menuai, ada yang menyiram, Tuhan yang menumbuhkan. Bapak Ibu kenal Yakub Trihandoko? Hamba Tuhan yang baik, masih muda, pinter. Dia injili bapaknya nggak bisa. Dia apologetnya bagus. Bapaknya masih muda. Dia injili bolak-balik. Yang ada berkelahi mereka dua berdebat. Bapaknya tidak bertobat. Satu waktu mahasiswanya diajak libur di rumahnya. Mahasiswa belum STH, belum tamat. Mahasiswanya ngomong dari bapaknya, bapaknya bertobat, terima Yesus, minta dibaptis. Dia bilang, saya bingung, saya yang sudah belajar ini, saya ngomong banyak, dia nolak. Tapi mahasiswa saya belum tamat.
Langsung dia menyerah. Ya, saya siap dibaptis. Jadi sebenarnya dia bagian dari menabur. Mahasiswanya datang tinggal menuai. Akhirnya bapaknya bukan hanya bertobat, minta dibaptis. Dia bilang saya heran. Tapi akhirnya dia belajar. Perspektifnya juga diubah itu. Jadi kalau orang menolak kita, jangan putus asa. Kita adalah bagian dari penabur. Kita doakan terus. Nanti ada yang datang menuai, nanti kita kata, wah, orang itu sudah sungguh-sungguh lah ikut Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Tapi nanti ada saat dimana kita bicara orang langsung, iya, saya sudah tunggu lama. Kenapa baru kau datang? Udahlah, nggak usah persoalkan kenapa baru datang. Mau percaya Yesus mau. Lalu mau dibaptis mau. Enak sekali ya. Tapi ada yang susah, lalu kita didebat lagi. Aja putus asa. Maka itu ini prinsip menjadi sebelum melakukan. Maka semua keluarga kita, fluktuasi iman anak-anak dan semua, jangan lihat itu negatif. Sekarang kita mau belajar karena kita mau jadi tim ya. Kita mau jadi tim bersama dalam keadaan. Lihatlah semua fluktuasi dalam keluarga anak-anak. Ya, saya tidak tahu ya, tapi ini mitos ini mesti kita atasi bersama. Anak pendeta itu selalu nakal. Apa betul begitu? Kalau banyak anak pendeta didapati nakal, iya. Karena tidak semua anak pendeta nakal. Nah, anak pendeta yang nakal itu biasanya itu bentuk ekspresi pemberontakan karena papanya sibuk pelayanan. Franklin Graham butuh waktu lama baru bertobat semua. Karena Billy Graham itu kalau pergi pada 6 bulan tak pulang rumah. Istrinya menahan, kangen sama Billy Graham. Apa yang dia buat? Cium baju bekas Billy Graham. Wow. Itu saya juga itu. Pada awal. Kalau mau mencuci istri saya Ya? enggak, kalau mau mencuci cium dulu. Iya. Itu Franklin Graham. George W. Bush Junior itu juga baru sungguh-sungguh bertobat setelah istrinya ancam. Kalau kamu masih minum mabuk, kamu tidak mau berhenti, cerai kita. Nah dia lagi mau running jadi presiden kan, berani cerai, habis kau. Gak akan ada yang pilih kau. Jadi istrinya pintar, istrinya tunggu sudah lama. Jadi ada saat-saat di mana kita ngomong satu kali langsung jadi. Franklin Graham, dia bergumul dengan merokok. Dia berusaha berhenti, tidak bisa. Satu waktu dia datang ke teman papanya, lalu bilang, bagaimana caranya supaya saya berhenti merokok? Lalu ditanyalah sama hamba Tuhan ini, kau sudah berdoa belum? Sudah. Oke, kalau begitu mulai hari ini jangan percaya Yesus. Kaget dia. Kalau kau sudah berdoa tapi kamu tidak punya kekuatan, kuasa untuk menghentikan itu, jangan percaya Yesus. Mendengar pernyataan itu, dia balik marah. Enggak, saya akan tetap percaya Yesus. Dia Tuhan yang berkuasa. Nah kalau itu buktikan dong, berhenti rokok. Akhirnya berhenti. Ada tipikal orang pendekatan kita tidak bisa mendekati semua orang sama, nggak bisa. Nggak bisa. Maaf waktu itu ya. Seringkali justru pendekatan kita yang salah membuat orang makin keras. Dalam hal ini saya tidak akan lupa pepatah dari India. Jangan pernah meminta orang mencium harumnya mawar setelah kau merusak mawar itu. Jangan menyuruh orang mencium harumnya mawar setelah kau merusak hidungnya. Ini bicara pendekatan yang salah. Ya kita kadang-kadang dengan otoritas sebagai orang tua, anak kita bertobat kau ya. Kalau kau tidak bertobat, masuk neraka. Tidak usah begitu lah. Tidak usah begitu. Papa saya itu mengutuk adik saya. Karena dia sudah capek ngurus. Kepala batu. Sampai satu waktu papa saya terkutuk dia ada di mana mati. Sampai segitu. Makanya waktu dia bertobat,
Aduh, saya senang sekali. Dan kemudian Tuhan pakai dia. Itu perbedaan saya dengan dia. Dia bisa masuk ke mana-mana, bisa masuk semua. Masyarakat bawah semua, dia bisa masuk. Karena dia dari situ. Jadi saya lihat nampaknya kadang-kadang Tuhan bawa orang nakal, habis nakal, kalau dia panggil. Waktu dia dipanggil, waktu dia dipakai, dia bisa masuk ke jalan-jalan tikus yang dulu dia pernah lalui. Jadi ketemu anak-anak, dia sudah lewati itu. Kalau tidak bisa bersembunyi sama dia sudah tahu jalan-jalannya. Kalau aku ini masih bisa ditipu. Pergaulan saya berbeda dengan dia. Makanya itu saya agak canggung masuk ke bawah karena saya, ya Tuhan tanda petik ya, Tuhan lindungi saya dari pergaulan seperti itu. Tapi adik saya ini semua dia masuk. Penjudi dia ada di situ. Jadi kalau dia masuk ke situ tuh mereka pikir kawan. Mereka tidak tahu ini kawan sudah bertobat. Nah disitulah dia bisa dekati dan menjadi mereka. Itu perbedaan. Maka itu saya bilang prinsip ini penting. Jadi jangan putus asa. Aduh anak saya kok belum seperti itu ya. Bukan. Berdoa sungguh-sungguh. Doakan mereka. Jangan lupa. Cuma saya heran ya, kenapa ya selalu doa ibu ya? Makanya ada lagu di doa ibu, nggak ada di doa bapakku. Tidak ada yang mengarang. Doa bapak kami yang ada. Iya betul, itu bapak kami yang sana, bapak kami yang di sini parah. Ya? Berkatnya. Udahlah, terserahlah. Tapi saya hanya mau beritahu buat saya di sini. Kita harus melihat apa yang terjadi dalam keluarga kita itu proses. Tuhan sedang proses menjadi sebelum melakukan. Proses di dalam sebelum melalui. Yang ketiga, ibadah keluarga itu pusat energi pelayanan. Aja anak-anak berdoa. Kami anak 3, jadi kalau kita berdoa, kita variasi. Kadang mulai dari bungsu. Dia ngomong apa adanya, ngomong aja, maunya berdoa. Bungsu, yang kedua sulung, baru mamanya saya kalahkan. Kadang-kadang kita balik, yang sulung duluan berdoa. Apa kok berdoanya? Ya macam-macam dong. Doakan pelayanan. Kita sudah biasakan. Ya anak tidak pernah dibiasakan lalu tiba-tiba, kamu tuh berdoa, nggak mau dia. Jadi berdoa itu ternyata tidak mudah kan? Apalagi berdoa di hadapan orang lain. Banyak yang tak sudah tua, majelis penak tua lagi, nggak bisa berdoa. Di depan umum, minta penak tua ini doa makan. Tapi hari Minggu mau duduk di depan, pakai seragam, penatua, majelis, disuruh doa, kabul. Kenapa itu? Dari rumah tidak dibiasakan. Coba, anak-anak di rumah bisa berdoa sendiri? Saya sampai pembantu saya juga bisa berdoa, masih muslim dia. Karena kami bilang, Mbak, anak-anak ini sebelum makan harus berdoa. Terus doanya gimana, Pak? Ya, Tuhan Yesus berkati makanan ini. Amin. Sudah itu aja, Mbak. Kadang Mbak lupa berdoa, anak-anak bilang, Mbak, doa dulu. Ya, Mbak, saya ucap. Mbak saya itu udah Kristen tuh, mulutnya sama tangannya. Udah makan masak babi di rumah. Tinggal hatinya. Karena dia guyon dengan saya, Mbak, hari Minggu biasanya dia tidak masuk. Mbak, hari Minggu masuk dong, saya ada tamu. Ih Bapak, aku kan mau ke gereja. Dia goda saya. Kamu lama-lama saya baptis kamu. Kalau saya khotbah dia suka ikutin. Jadi kalau saya khotbah juga live streaming gitu, kasih link aja gitu. Dia pasti ikut. Misalnya, Mbak, gimana khotbah Bapak? Keren, aku juga suka. Lucu Pak itu. Ya kita tunggu kapan dia mau dibaptis. Dia sudah dengar firman Tuhan. Dan dia sudah bisa bedakan Kristen yang sesungguhnya dan yang enggak.
Dia kerja di pabrik apa begitu. Ada anak-anak Timor situ Kristen tapi mulutnya kotor maki-maki. Kalian ini Kristen kok mulutnya kok gitu ya? Loh kenapa Pak? Aku tuanku di rumah itu, bosku di rumah itu nggak kayak terlihat. Jadi itu bisa membedakan loh. Kristen yang hanya Kristen tapi dari mana? Kami juga bangga dengan dia, membawa dia ke Jakarta nggak mau dia, karena naik mobil mabuk. Mobil mabuk sampai di Jakarta jadi apa itu? Jadi ibadah keluarga itu penting. Kami tidak ajak pembantu kami ikut ibadah, tidak. Anak-anak saja. Tapi kami beritahu dia di rumah seperti apa. Jadi kalau dia kerja, dia pakai kerudung. Sampai di rumah buka kerudung. Kalau dia mau ke pasar, dia pakai lagi. Saya tanya, kenapa Pak? Aku sering diganggu sama teman-temanku. Oh ya wes, tak apa-apa. Di rumah pas. Lalu sinergi karunia, mengenal dan memaksimalkan potensi keluarga. 1 Petrus 4 ayat 10. Boleh baca sama-sama 1, 2, 3. Nah, kita perlu memetakan karunia keluarga. Suami, apa karunia rohani dan talenta naturalnya? Misalnya, mengajar, memimpin, melayani, berkhotbah. Istri, apa karunia rohani dan talenta naturalnya? Melayani, mengasuh, hospitality, bernyanyi, mengelola. Anak-anak, apa minat dan bakat mereka? Menggambar, musik, olahraga, pandai berbicara, peka terhadap orang sakit, atau kita harus bisa memetakan anak saya ini kecenderungannya ke sini. Ya kalau dia kecenderungannya jangan paksa ke sana, dia protes, jangan. Nah, makanya kita perlu memetakan itu. Lalu diskusi dengan pasangan. Apakah selama ini kita memaksakan anak-anak untuk mengikuti jejak pelayanan kita, atau kita membantu mereka menemukan jalan pelayanan bagi mereka sendiri? Paksa. Saya melayani di Malaysia, ada satu pendeta anaknya 6. Saya bilang, jangan gini 6. Dia bilang, sebentar Pak, saya bisa jelaskan. Apa penjelasannya? Dia bilang, pendeta, saya capek, saya stres. Pemain musik di gereja itu selalu kalau ini bertingkat ya, ada begini. Ibadah kan tetap jalan. Oke. Lalu, ya saya berdoa, Tuhan kasih saya anak 6. Laki-laki semua, dan mereka semua bisa main musik. Waktu saya pergi anaknya sudah remaja. Jadi pemain musik dia itu anak semua. Aku nggak usah paksa anak orang. Betul juga ya. Daripada cari jiwa susah, bikin jiwa. Cari pemain musik susah, lahirkan pemain musik, kan gitu. Bagaimana? Udah tutup. Ya 2 masih bisa lah. Anak saya nomor 1 dari perut sudah didoakan pemain drum. Jadi sekarang pemain drum di gereja. Anak saya nomor 2 didoakan untuk pemain keyboard. Larinya gitarnya pinter. Anak yang ketiga nyanyi. Tapi dia mau main saksofon. Karena dia pernah sakit itu pendarahan sehingga tangannya ini, dan salah satu terapinya pakai saksofon supaya dia main. Tapi setelah kuliah dia agak tinggalkan itu, dia fokus ke sekolah. Jadi kita sudah petakan anak-anak ini, benar yang didoakan itu jadi. Khususnya yang main drum ini masih kecil, pegang sumpit itu kalau makan itu dia jadi kayak stick drum tuh. Di rumah mamanya punya panci apa semua tuh bentol-bentol semua karena dia pakai dia main. Makanya ada misionaris kami bilang begini, ibu bapak ini hanya berdoa tapi tidak siap menerima jawaban doa. Ya kita nggak bisa beli drum lah mahal. Dia apain di rumah, dia rufuk lagi. Dia mainkan semua. Nah sekarang dia melayani bersama satu gereja berbahasa Inggris di Pondok Indah itu. Dia pemain drumnya di situ. Ada audisinya juga. Nah waktu di Batu ya mereka melayani. Kalau acara di Batu itu ada kebaktian tahunan itu yang solo main drum.
Yang nomor 2 main gitar. Yang nomor 3 supporter. Yang nomor 3 sudah bisa khotbah. Jadi kebaktian remaja mereka di Komplek itu dia diminta khotbah. Lalu saya bilang, kamu tulis. Waktu dia kasih saya persiapan khotbahnya, lebih bagus dari mahasiswa. Urutannya jelas, pendahuluan, isi, terus ada ilustrasi. Wah ini kayaknya ini calon pendeta ini. Tapi kita tidak paksa, mengalir saja begitu. Jadi dia ikuti apa yang terjadi di lingkungan sekolah minggu. Jadi karena apa itu anak-anak staff ya, mahasiswa itu stres kalau perdana weekend itu di antara anak-anak staff. Ini anak-anak pendeta semua ini. Kita baru cerita sedikit, udah tahu aku itu, salah itu. Maka mereka tuh stres makanya anak-anak dosen. Jadi kalau pembagian perdana weekend lihat namanya, aduh, remaja sebawa itu anak-anak staff semua. Mereka stres juga. Makanya mereka juga pintar. Anak-anak dikasih gilir khotbah. Bukan mereka yang khotbah. Anak-anak dikasih gilir khotbah. Termasuk orang saya kenal juga kan. Tapi kami bersyukur lingkungan itu juga membantu mereka. Maka setelah keluar kami tidak terlalu khawatir. Ya ada satu itu biasa, itu interaksi yang harus mereka lewati. Di dunia ini harus seperti itu. Lalu yang berikut, menciptakan sinergi bukan kompetisi. Suami berkhotbah, istri mendoakan dari kursi jemaat. Jangan suami berkhotbah, istri juga khotbah tambah dari belakang. Bukan begitu, Pak. Ada nggak begitu? Ada juga ibu-ibu seperti begitu. Bapaknya lagi khotbah, dia sim saja. Apalagi istrinya S2, S3. Itu kalau ibu share buat begitu, saya kurung dia di rumah. Biar saya bebas khotbah. Waktu saya jadi gembala, kami dua punya cara. Kalau khotbah saya sudah kepanjangan, dia pegang kuping. Artinya dia tahu itu sudah panjang. Saya cepat-cepat selesai. Ya kita berdua aja kan. Lalu evaluasi khotbah saya tanya dia, gimana khotbah saya? Kalau di sini tidak berlaku Bu, pegang begini terus saya jalan terus. Lalu yang mengevaluasi khotbah saya pertama dia, gimana khotbah saya tadi? Terlalu banyak ilustrasi. Oke. Jadi bagus dari istri tuh, jangan dari istri orang. Tanya istri orang, jangan sampai ada maunya. Khotbah bapak bagus sekali daripada suami saya. Wah ini repot ini. Anak-anak membantu menjamu tamu. Jadi makanya anak saya itu pemain drum ada, pemain keyboard atau gitar ada, saksofon ada. Saya khotbah. Mamanya jalankan kantung persembahan. Udah lengkap itu. Gak usah pakai majelis. Istri memimpin pujian, suami mengoperasikan sound system seperti Pak Indra ya. Anak-anak menjaga adik balita di ruang tunggu. Ya kita arahkan mereka sesuai dengan pesan anak saya ini kecenderungan senang dengan anak-anak. Udah dia bantu guru sekolah minggu dulu, mengatur anak-anak. Itu dia senang tuh. Jadi nanti Kak kita ada di sini. Enggak aku ada pelayanan. Pada udah pelayanannya apa? Giring-giring anak-anak itu masuk ke ruangan itu dia senang. Aku pelayanan, bangga pula. Nah itu sudah masuk tuh. Jangan paksa. Nanti melayani anak-anak. Aku nggak mau suka anak-anak. Tidak boleh loh, anak hamba Tuhan loh. Tidak boleh begitu. Jadi kita petakan, kita tahu mereka mau kemana. Keluarga bersama-sama membuka rumah untuk persekutuan doa, itu hospitality. Suami siapkan materi, istri siapkan makanan, anak-anak siapkan tempat duduk. Kan keren, kerjasama. Sebenarnya itu kita melatih. Jadi jangan berpikir nanti kalau keluarga yang melayani itu semua di depan, tampil di atas. Tidak harus begitu. Mungkin ada yang memperhatikan kursi kah sebelum ibadah mulai. Kita latih anak-anak itu. Dia passionnya di mana, dia suka yang mana. Kesitulah kita arahkan. Lalu, nah ini ada bahaya proyek keluarga sempurna. Jangan memaksakan anak untuk terlibat jika mereka belum siap
atau tidak memiliki passion. Pelayanan yang dipaksakan akan melahirkan pemberontakan di kemudian hari. Beri ruang bagi anak untuk bertanya, meragukan, dan menemukan imannya sendiri. Jadilah teman diskusi, bukan polisi rohani. Ya, saya mungkin pakai contoh keluarga kami aja ya. Dalam satu pelayanan liburan kami ke timur, ke Kupang, kami berkunjung ke Soe. Soe Kupang itu kurang lebih 2 jam. Macam mana caranya supaya saya mikirkan, supaya saya tidak tidur. Anak-anak di belakang, saya dengan ibu di depan. Lalu saya bilang begini, oke, kalian tanya apa saja tentang Alkitab, Papa akan jawab. Jadi sepanjang 2 jam itu mereka bertanya, kami menjawab, gantian kami jawab. Kami meng-create suasana seperti begitu. Kamu tanya apa saja dari Alkitab tentang iman apa semua, tanya apa nanti akan jawab. Jadi tidak terasa udah sampai di Kupang, selesai kan? Saya pelayanan dengan mahasiswa, saya kreatif sekali. Jalan dari Kupang ke Timor Leste itu berapa jam? Oke, kita sama-sama ya menghitung berapa jumlah kambing yang kita temukan di pinggir jalan. Saya bagian kanan, kalian bagian kiri. Pak Sobo juga akhirnya ikut-ikut. Itu udah ada kambing satu di depan. Mana sempat ngantuk. Makanya Sobo dibilang jalan dengan bapak ini enak ya, nggak ngantuk kamu. Ya iyalah, kamu cari kambing di sebelah kanan berapa jumlahnya? Orang suka pelayanan dengan kita kalau gitu. Begitu naik mau bilang, mana nih nanti itu? Itu orang tetap segan. Kreatiflah sedikit. Lalu tantangan melayani bersama dan cara mengatasi. Tantangan umum, waktu. Sulit membagi waktu antara pelayanan bersama dan kebutuhan pribadi masing-masing. Lalu yang kedua, ekspektasi. Suami istri berekspektasi terlalu tinggi terhadap pasangan atau anak dalam pelayanan. Konflik, perbedaan pendapat dan cara melayani bisa memicu konflik rumah tangga. Ini juga bisa. Bapak nggak bisa begitu. Terus mamanya maunya gimana? Nanti kalau sudah bertengkar begini tidak jalan keluar. Aku ini S2, aku ini MTH. Sudah kalau sampai begitu itu makin repot. Lalu istri berdiri, aku ini penolong yang sepadan. Menurut Kejadian, itu berarti ayat ini. Suami sudah tidak bisa ngomong, lalu dia berdiri dan dia kutip di Taman Getsemani. Jadilah menurut kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Perang ayat. Kelelahan melayani bersama bisa berarti tidak ada waktu istirahat dari satu sama lain. Jangan angkat pujian, jangan lelah. Orang sudah capek baru bilang jangan lelah. Apa solusinya? Jadwal yang disepakati bersama. Libatkan seluruh keluarga dalam membuat pelayanan. Pastikan ada waktu istirahat dan waktu keluarga murni tanpa agenda pelayanan. Nah itu memang yang paling baik itu adalah makan bersama. Jadi ada berkat sisihkan bersama anak, istri, makan di luar. Kapan itu? Kami biasa hari Minggu. Hari Minggu biar mama-mama istirahat masak. Habis ibadah kita tukar pakaian atau bila perlu langsung kita ke tempat makan sama-sama. Lupa duit dari mana, masak aja duit. Jangan makan benih-benihnya, disisihkan. Itu bagian dari quality time, waktu berkualitas. Saling melengkapi, sadari bahwa setiap anggota keluarga memiliki kelebihan dan kekurangan. Fokus pada saling melengkapi, bukan saling mengkritik. Evaluasi rutin. Adakan rapat keluarga bulanan untuk membicarakan pelayanan. Bukan hanya soal apa yang sudah dilakukan, tapi juga bagaimana perasaan kita semua. Kita nikmati pelayanan bulan lalu enggak? Aduh, pada minggu kesekian itu aku nggak enak. Kenapa? Waktu itu Bapak sudah sadar ya, Bapak ngomong sesuatu. Sakit hati loh. Ngomongnya di situ, selesaikan di situ. Jangan disimpan-simpan terus. Ya Bu. Coba. Pak Om. Betul kan?
Oh, tanya istri, gimana perasaanmu? Pelayanan kita bulan Maret. Boleh dulu sama-sama, itu baik sekali. Itu membuat kita lebih sehat. Jangan simpan penyakit. Supaya begitu tahu ada penyakit, segera diobati. Jangan nanti sudah parah. Penutupan. Ini kita mau penutupan kan. Kisah Para Rasul 13 ayat 2 dan 3. Tetapi pada waktu itu Roh Kudus berkata, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Maka berpuasa dan berdoalah mereka, dan setelah meletakkan tangan ke atas kedua orang itu, mereka membiarkan keduanya pergi. Bapak-bapak, ibu-ibu akan diutus kembali ke Sukabumi ke dalam pelayanan masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu akan bermisi. Saya ingin merangkum, coba perhatikan sesi-sesi yang saya sampaikan. Sesi 1, anugerah di tengah penderitaan. Itu bicara tentang dasar. Berikut isu-isu penting, bicara tentang pengenalan masalah. Yang ketiga, memahami pasangan. Ini keterampilan relasi. Yang keempat, manajemen keuangan. Ini keterampilan praktis. Yang kelima, pemulihan hubungan, hati yang diperbarui. Dan yang keenam, melayani bersama, ini misi yang dihidupi. Sudah lengkap paket ini. Tinggal kami mau mendengar kesaksian dari Bapak Ibu. Apa yang terjadi dalam pelayanan Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Saya kembalikan kepada yang berwajib. Keluarga itu, semua anggota keluarga kalau bisa diajarkan untuk sama-sama melayani gitu. Itu kerinduan kita secara pribadi. Tapi seumpamanya ada anak dalam keluarga kita yang nggak mau gitu, padahal secara usia mungkin sudah dewasa gitu. Tapi dia nggak mau, dan kita menekankan kepada dia seperti tadi yang Bapak bilang, kamu tuh anak pendeta, harus bantu mama sama papa melayani jemaat. Kayak mana kamu nggak melayani gitu kan? Apa tanggapan orang sama kita? Akhirnya kita memaksakan anak kita harus melayani, padahal mungkin dia nggak punya hati untuk melayani di situ. Tapi karena kita ini terpengaruh mungkin ya Pak dengan omongan-omongan jemaat, itu dia suruh jemaatnya melayani, anaknya sendiri aja nggak melayani, hanya jadi penonton aja gitu. Nah, bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Ya, caranya tidak ada jalan yang lain. Itu dia. Sebenarnya kalau ibu bertanya begini, saya mau mundur jauh ke belakang. Apa yang terjadi anak ini waktu masih usia kecil? Nah, kalau dia sudah dewasa, sikap dia sekarang ini semuanya adalah buah dari bentukan kita dari kecil. Nah, kalau dia sudah terjadi seperti begitu, kita mesti membuka ruang di mana dia bebas bicara tanpa kita komplain dia. Ngomong apa saja. Dalam hal ini, anak-anak ini ada macam-macam. Ada anak-anak dekat ke mamanya, ada yang dekat ke bapaknya. Nah, kalau susahnya anak ini tidak dekat mama dan dekat bapak, ini anak apa ini? Berarti ada masalah di sini. Ada masalah di sini. Maka pertama-tama bapak dengan ibu harus mencari ruang dan waktu yang khusus bicara. Kalau itu anak laki, yang paling bagus, saya punya istri biasa pakai istilah apa itu, man to man, laki-laki dengan laki-laki. Atau kalau dia dekat ke ibunya, anak saya tiga laki-laki, dan mereka semua terbuka ke mama. Saya juga, tapi saluran pertama selalu dari mama. Jadi kalau mereka bilang ada senang cewek siapa, nanti mamanya bilang ke saya supaya saya jangan tertawain kalau mereka ngomong gitu. Nah, kita yang kompak. Nah, sekarang lihat anak-anak ini kecenderungannya mereka lebih terbuka ke siapa. Kalau ke ibu mesti cari waktu sendiri. Bagaimana cara mencari waktu untuk bicara dengan anak ini? Yang pertama lihat, apa kesukaan anak ini? Kita harus lihat, oh dia suka makan bakso. Kak, makan bakso yuk, temani mama yuk. Ya, sambil makan itu ngomong. Kakak rasa gimana? Kakak sebentar lagi udah 17 loh. Udah
dewasa, gimana perasaannya, gimana selama ini. Kita mau tahu apa yang dia rasa, bukan apa yang kita rasa. Nah dari situ baru kita bisa petakan ini anak ini kita harus ngomongnya seperti apa. Ya ini kembali lagi pendekatan. Nah menjadi sulit kalau anak ini mungkin sudah terlanjur menutup diri. Pokoknya aku nggak mau ngomong pelayanan, saya nggak mau sama bapak mama. Nah di sini berarti kita perlu orang ketiga. Siapa teman saya? Atau di gereja siapa orang gereja yang dia suka, dia dekat? Nah kita bisa pakai saluran itu untuk memberi nasihat. Sampai tahap tertentu kalau dia sudah melembut, berarti mungkin ada ruang untuk kita masak, baru kita masak. Ya saya tidak tahu kondisinya ya, tapi kira-kira alternatifnya seperti itu. Begitu itu. Masih ada? Yang satu sudah gadis, usia 20 menjelang 21. Sekarang masih sekolah di STT. Yang satu yang paling kecil usianya 8 tahun. Terkadang kami dari beberapa sesi bapak kami ditegur keras, khususnya saya kan. Seringkali kami bercanda-bercanda yang sepertinya menyakiti anak saya yang paling kecil. Karena secara biologis anak saya yang paling besar itu seorang perempuan, kulitnya putih betul kayak orang bule, rambutnya pirang, persis kayak orang bule. Sedangkan yang satu lagi kulitnya kayak orang Ambon gitu Pak, hitam manis gitu kan? Ya hitam manis kan. Seringkali kami bercanda gitu. Ini kamu nih, El anak siapa ya? Katakan begitu. Kakaknya putih, loh kok kamu hitam begini gitu kan? Terus saya sering bercanda ke istri saya, Mei kamu pas sesar nggak ketuker nggak? Gitu. Seringkali kami beda-bedakan begitu. Akhirnya mungkin itu tertanam sampai kemarin ya di kolam renang. Elma nggak kayak Caca kakaknya gitu kan. Dikit-dikit Caca gitu kan. Nah itu yang bagaimana yang saya rasakan anak saya yang paling kecil itu merasa dia minder gitu Pak, merasa dia tuh kurang tidak dianggap. Iya gitu. Padahal kita bercanda gitu Ya. Pak, cuma ya nggak tahu ya mungkin pemikiran seseorang. Oke, itu dia. Nah ini dia hati-hati. Anak-anak itu sensitif juga. Bercanda-bercanda seperti begini ini membanding-bandingkan itu tidak sehat. Tidak sehat. Jadi sekarang kalau sudah terjadi begini, Bapak Ibu harus ubah. Sekarang kalau kakaknya sudah besar, relatif sudah lebih dewasa, mungkin dia bisa mengerti candaan, tapi yang kecil belum bisa. Karena dibalikan, semua harus kasih ke yang kecil. Karena istilahnya dia sudah dapat terlalu banyak yang kosong. Karena Bapak Ibu harus bekerja keras mengisi. Kamu anak papa mama, kamu itu cakep, laki-laki. Ya. Kamu cakep. Tuhan Yesus mencipta kamu semua yang positif. Yang negatif jangan pakai semua bahasa. Ada rencana Tuhan buat adik. Tuhan pasti akan memberkati. Kamu bukan kebetulan, kamu papa mama bersyukur kamu ada di keluarga kita. Ini dari Tuhan. Jadi semua yang udahlah, yang lalu udah berhenti bercanda sudah. Sekarang serius memperhatikan yang terus.